6 pemain Timnas Indonesia, yang gagal perkuat Timnas Indonesia U23. Mengenal sosok striker muda berbakat keturunan Belanda yang akan menjadi WNI. Shin Tae-yong bandingkan klub Justin Hubner dengan klub lainnya. Timnas Indonesia menjadi tim termuda di Piala Asia U23. Meski krisis lini belakang, Shin Tae-yong malah coret pemain bertahan. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 6 pemain Timnas Indonesia, yang gagal perkuat Timnas Indonesia U23. Timnas U23 Indonesia telah mengumumkan skuad terakhir untuk Piala Asia U23 2024. Pengumuman ini dilakukan secara resmi oleh AFC pada Rabu, 10 April 2024. Seluruh peserta turnamen, yang akan diadakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024, telah mengumumkan skuad akhir mereka. Pelatih Shin Tae-yong telah mengurangi 6 pemain untuk skuad final. Ke-6 pemain yang dikeluarkan adalah Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, Rifki Dwi, Alfeandra Dewangga, dan Nathan Choeaon. Alfeandra Dewangga tidak dapat berpartisipasi karena sedang pulih dari operasi kecil di ketiak kirinya, sementara Nathan Choeaon tidak mendapat izin dari klubnya. Justin Hubner termasuk dalam skuad akhir meskipun tidak mengikuti pemusatan latihan, karena masih terlibat dengan timnya, Cerezo Osaka. Diprediksi bahwa Hubner akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia sehari sebelum pertandingan melawan Australia pada 17 April 2024. Dari skuad ini, 5 pemain bermain di luar negeri, termasuk Justin Hubner, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Dari kelima pemain tersebut, 3 diantaranya bermain di Eropa. Selebihnya, skuad Timnas U23 Indonesia terdiri dari pemain Liga 1 Indonesia, beberapa diantaranya adalah mantan pemenang medali emas SEA Games 2023, seperti Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Komang Teguh. Mengenal sosok striker muda berbakat keturunan Belanda yang akan menjadi WNI. Striker muda berbakat dari Dordrecht U21, Jens Raven, saat ini tengah mengikuti proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Raven memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya, neneknya berasal dari Yogyakarta. Kabarnya, Raven akan segera tiba di Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi ini. Informasi tentang kedatangan Raven di Indonesia diumumkan melalui pesan WhatsApp antara Raven dan Hamdan Hamedan, tenaga ahli dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Hamdan kemudian membagikan pesan tersebut melalui Instastory, menegaskan keseriusan proses naturalisasi Raven. Dalam pesannya, Raven menyampaikan terima kasih kepada Hamdan atas kontribusinya dalam proses tersebut. Lahir pada 12 Oktober 2005 di Belanda, Raven telah menunjukkan performa yang menjanjikan sebagai striker untuk Dordrecht U21. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm dan kecepatan yang mengesankan, Raven berhasil mencetak 6 gol dari 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Prestasinya tidak hanya menarik perhatian di Belanda, tetapi juga menarik perhatian Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, yang telah menyaksikan langsung permainannya. Kedatangan Raven ke Indonesia bukan hanya untuk menyelesaikan proses naturalisasi, tetapi juga membuka peluang bagi Raven untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda, Raven diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia di masa depan, termasuk berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 2025 di Chili. Proses naturalisasi Jens Raven sebagai WNI menunjukkan upaya serius Federasi Sepak Bola Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas pemain nasional.
Ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional, terutama dalam menyongsong Piala Dunia U20 2025. Kehadiran Raven diharapkan dapat memberikan dorongan baru dan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di berbagai. Shin Tae-yong bandingkan klub Justin Hubner dengan klub lainnya. Pelatih timnas Indonesia U23 berharap Cerezo Osaka segera mengizinkan Justin Hubner untuk bergabung dalam persiapan Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hingga saat ini, Hubner belum hadir dalam latihan bersama timnas. Hal ini memicu perbandingan sikap Cerezo dengan klub Jepang lainnya, yang biasanya lebih terbuka melepas pemain mereka untuk bergabung dengan timnas. Menurut pelatih Shin Tae-yong, klub-klub di Korea Selatan dan Jepang cenderung mendukung pemain yang terpilih untuk Piala Asia U23. Shin Tae-yong meyakini bahwa Cerezo Osaka juga harus melepaskan Hubner. Tim kepelatihan, manajer, dan PSSI tengah berkomunikasi dengan Cerezo Osaka untuk mendapatkan izin bagi Hubner. Hingga saat ini, Cerezo hanya berencana mengizinkan Hubner bergabung setelah pertandingan pertama Piala Asia U23 melawan Qatar pada 17 April. Upaya maksimal dilakukan agar Hubner dapat bergabung sesegera mungkin. Justin Hubner sangat dinantikan oleh Shin Tae-yong untuk mengatasi kekurangan di lini pertahanan, yang terlihat saat uji coba melawan timnas Arab Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-3 bagi timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia menjadi tim termuda di Piala Asia U23. Shin Tae-yong, pelatih timnas U23 Indonesia, kembali membuat kejutan saat memimpin tim mereka dalam Piala Asia U23 2024, yang menarik perhatian AFC terhadap skuad Garuda Muda. Melalui situs resmi mereka, AFC telah mengumumkan daftar 23 pemain dari 16 tim yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024, lengkap dengan statistik usia para pemain yang akan bertanding. Berdasarkan pernyataan resmi AFC, rata-rata usia pemain yang berkompetisi dalam Piala Asia U23 2024 adalah 21,85 tahun. Timnas U23 Indonesia, yang diasuh oleh Shin Tae-yong, menjadi tim termuda dalam turnamen tersebut dengan rata-rata usia 21,35 tahun, jauh di bawah tim-tim lainnya. Vietnam, yang banyak dihuni oleh pemain yang lahir pada tahun 2005, menempati peringkat keempat dalam tabel rata-rata usia pemain turnamen dengan rata-rata usia 21,7 tahun. Sementara Thailand dan Malaysia, dua peserta lain dari Asia Tenggara, memiliki rata-rata usia pemain masing-masing 21,83 tahun dan 21,87 tahun. Thailand berada di urutan ke-7, sementara Malaysia berada satu tingkat di bawahnya di urutan ke-8. Sedangkan Arab Saudi memiliki rata-rata usia tertinggi, yaitu 22,43 tahun. Sementara itu, Cina memiliki pemain termuda, Wang Yudong, yang lahir pada tahun 2006. Meski krisis lini belakang, Shin Tae-yong malah coret pemain bertahan. Keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sering menjadi sorotan karena dianggap membingungkan. Ini tidak hanya berkaitan dengan taktik dan strategi, tetapi juga dalam pemilihan pemain untuk skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, kembali menimbulkan kebingungan di kalangan penggemar timnas Indonesia terkait pemilihan pemain untuk Piala Asia U23. Berdasarkan laman situs AFC pada Rabu 10 April 2024, pelatih Shin memutuskan untuk mencoret 4 pemain dari skuad final Piala Asia U23 ini. Mereka adalah Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Rifki Dwi Septiawan, dan Bagas Kaffa. Ditambah 2 pemain lainnya, yaitu Alveandra Dewangga dan Nathan Choeaon yang juga dipanggil, total pelatih Shin mencoret 6 pemain, dengan 4 diantaranya masih berada dalam skuad. Pemotongan Erlangga Setio, penjaga gawang, dan Rifki Dwi Septiawan, yang bermain di sektor tengah, mungkin dianggap wajar oleh para penggemar.
Namun, perhatian tertuju pada Bagas Kava dan Haikal Al-Hafiz karena keduanya berperan di sektor pertahanan Timnas Indonesia U23. Permasalahannya, Timnas Indonesia U23 mengalami krisis pemain di sektor pertahanan. Beberapa pemain, seperti Alveandra Dewangga, Nathan Choe, dan Justin Hubner, masih absen dalam pemusatan latihan. Banyak yang berpendapat bahwa sektor yang mengalami krisis pemain harus lebih diprioritaskan. Meskipun Shin memanggil Kakang Rudianto untuk mengisi lini pertahanan, masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya. Dengan penambahan Kakang Rudianto dalam skuad, lini pertahanan Timnas Indonesia masih dianggap bermasalah karena stok pemain yang terbatas di sana. Namun, keputusan Shin untuk mencoret dua pemain yang bermain di sektor pertahanan mengejutkan banyak orang.